Kita sering banget ya mikir kalau manusia itu puncak segalanya, spesies istimewa, penguasa planet. Iya, iya. Semacam makhluk pilihan gitu ya. Betul. Tapi coba bayangkan sejenak, gimana kalau selama jutaan tahun kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, cuma makhluk di tengah-tengah rantai makanan yang lebih sering lari ketakutan daripada berburu. Hmm. Hari ini kita akan bedah sumber yang Anda berikan, yaitu kutipan-kutipan kunci dari buku fenomenal Yuval Noah Harari, Sapiens. Tujuan kita kali ini adalah mencari tahu apa sih titik balik yang mengubah segalanya bagi kita. Momen yang disebut revolusi kognitif. Itu poin yang sangat penting untuk memulai. Karena tanpa memahami posisi kita sebagai underdog di masa lalu, kita nggak akan pernah benar-benar mengerti kenapa revolusi kognitif itu begitu dahsyat. Mengubah permainan total ya. Total. Harari membagi sejarah kita jadi 3 babak besar. Kognitif, pertanian, dan saintifik. Kita akan fokus pada yang pertama, karena disinilah resep atau mungkin biang keladi dari kesuksesan sekaligus sisi gelap spesies kita, Homo sapiens, berasal. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari fakta yang paling bikin kaget dulu. Ternyata kita nggak pernah sendirian. Sama sekali nggak. Ah, ini dia. Sumber ini melukiskan gambaran dunia yang dihuni setidaknya 6 spesies manusia berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ini kedengarannya kayak dunia fantasi, tapi ini nyata. Iya, betul. Ada Neanderthal yang kekar di Eropa dan Asia Barat, ada Homo erectus yang tangguh di Asia Timur, bahkan ada hobbit manusia di Pulau Flores kita, Homo floresiensis. Persis. Fakta ini benar-benar menjungkir balikan cara kita melihat diri sendiri. Kondisi kita sekarang sebagai satu-satunya spesies manusia yang tersisa, itu aneh. Itu sebuah anomali. Jadi harusnya normal kalau ada banyak jenis manusia lain ya? Seharusnya begitu, setidaknya menurut sejarah panjang kita. Selama jutaan tahun, menjadi manusia berarti berbagi planet dengan berbagai jenis manusia lain. Dan yang lebih penting lagi, seperti yang Anda sebut tadi, posisi kita. Kita ada di tengah rantai makanan. Bukan di puncak? Jauh. Kita bertahan hidup dengan memungut buah, mencuri sisa mangsa predator besar, dan yang paling penting, bersembunyi. Posisi underdog yang konstan ini, menurut Harari, menanamkan rasa takut dan kecemasan yang sangat dalam di alam bawah sadar kolektif kita. Jadi semacam trauma spesies gitu ya? Bisa dibilang begitu. Harari berargumen, lompatan kita dari tengah ke puncak rantai makanan itu terjadi begitu cepat, hampir dalam sekejap mata secara evolusioner. Terlalu cepat. Terlalu cepat, sehingga ekosistem tidak punya waktu untuk beradaptasi. Dan yang lebih penting, kita sendiri juga tidak punya waktu untuk beradaptasi secara psikologis. Predator puncak lain seperti singa atau hiu, mereka kan berevolusi jutaan tahun untuk peran itu, jadi mereka percaya diri. Sementara kita. Kita seperti diktator dari Republik Pisang yang tiba-tiba punya kekuatan nuklir. Penuh rasa takut dan cemas akan posisi kita yang membuat kita jadi jauh lebih kejam dan berbahaya. Wow, itu perspektif yang kuat sekali. Tapi bukankah otak besar kita ini ada harganya? Saya ingat sumber ini menyebutkan beberapa konsekuensi fisik yang cukup berat. Betul sekali. Otak besar itu aset yang luar biasa mahal. Otak Homo sapiens modern, meski beratnya cuma sekitar 2-3% dari total berat badan, tapi saat tubuh istirahat, otak ini menyedot 25% energi. 25%? Itu boros banget. Boros banget. Sebagai perbandingan, otak kera lain cuma butuh sekitar 8%. Jadi ada 2 trade-off besar. Pertama, energi dialihkan dari otot ke neuron. Kita jadi punya otak jenius, tapi otot yang lemah. Kita nggak akan menang adu panco lawan simpanse? Nggak akan. Kedua, dan ini yang lebih rumit, adalah dilema evolusioner karena kita berjalan tegak. Dilema seperti apa? Bayangkan begini, untuk berjalan tegak secara efisien di sabana, panggul kita harus menyempit. Tapi di sisi lain, otak kita terus membesar, yang artinya kepala bayi juga makin besar. Oke, saya mulai lihat masalahnya. Nah, kan? Gimana caranya mengeluarkan kepala yang besar lewat jalan lahir yang semakin sempit? Itu resep bencana. Solusi dari evolusi, melahirkan lebih awal, saat otak dan kepala bayi masih relatif kecil dan lunak. Ah, jadi itu sebabnya bayi manusia sangat tidak berdaya ya? Tepat. Anak kuda bisa langsung lari beberapa jam setelah lahir. Sementara bayi kita, ya butuh bertahun-tahun untuk bisa mandiri. Tepat. Ketidakberdayaan total inilah yang jadi fondasi masyarakat kita. Seorang ibu tunggal di masa prasejarah
Mustahil bisa mencari makan dan melindungi diri sambil terus menggendong bayi yang tak berdaya. Dia butuh bantuan. Pasti, bantuan dari kerabat, tetangga, anggota suku lainnya. Ini memaksa sapiens untuk membentuk ikatan sosial yang sangat kuat. Jadi, kelemahan terbesar kita, bayi yang lahir tak berdaya, justru jadi pendorong kekuatan terbesar kita, kerjasama sosial yang kompleks. Oke, jadi kita punya otak yang besar tapi mahal, fisik yang lemah, tapi kemampuan sosial yang mulai terbentuk. Tapi ini belum cukup untuk menguasai dunia, kan? Belum. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Sekitar 70.000 tahun lalu, sesuatu terjadi pada sapiens, dan hanya pada sapiens. Sumber ini menggambarkannya sebagai kemungkinan mutasi genetik acak yang mengubah kabel-kabel di otak kita. Bukan otaknya yang jadi lebih besar ya, tapi cara kerjanya. Betul, cara kerjanya yang berubah total. Inilah yang disebut revolusi kognitif. Dan senjata rahasia yang muncul dari sini adalah... Bahasa. Dan penting untuk ditekankan, bukan sekedar bahasa biasa. Kemampuan untuk memberitahu teman, awas, ada singa di dekat sungai, itu berguna, tapi tidak revolusioner. Monyet juga bisa kan? Monyet hijau bahkan punya panggilan berbeda untuk awas ada elang dan awas ada singa. Keunikan bahasa sapiens, menurut teori yang paling kuat yang disajikan Harari, adalah kemampuan kita untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak ada sama sekali. Hal-hal yang tidak ada, maksudnya? Fiksi. Maksudnya seperti novel atau film gitu. Lebih fundamental dari itu. Maksudnya adalah mitos, legenda, dewa, roh leluhur, konsep-konsep abstrak. Monyet bisa bilang, awas, singa. Manusia bisa bilang, singa adalah roh penjaga agung suku kita. Oke, paham. Kalimat kedua ini berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh, lihat, atau cium. Itu adalah sebuah realitas yang diciptakan murni oleh imajinasi kolektif. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki spesies lain. Tunggu dulu, ini benar-benar mengubah cara saya melihat dunia. Jadi Anda mau bilang kemampuan bergosip tentang hal-hal yang tidak nyata ini adalah senjata rahasia kita. Kedengarannya agak aneh. Aneh, tapi sangat kuat. Mari kita pakai contoh modern yang brilian dari buku ini. Peugeot, perusahaan mobil itu. Apa itu Peugeot? Iya, perusahaan mobil dari Perancis. Tapi apa itu? Apakah itu kumpulan mobilnya? Bukan. Kalau semua mobilnya hancur, perusahaannya masih ada. Apakah itu pabrik, kantor, atau karyawannya? Bukan juga. Perusahaan Peugeot bisa menjual semua pabriknya dan memecat semua karyawannya. Tapi Peugeot SE sebagai entitas hukum tetap eksis. Peugeot SE ini adalah sebuah fiksi legal. Fiksi legal. Ia hanya ada dalam imajinasi kolektif kita. Sebuah cerita yang kita semua setujui, yang dikuatkan oleh sistem hukum kita, yang juga merupakan sebuah cerita. Jadi salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia itu pada dasarnya sebuah cerita yang kita semua setujui, bukan sesuatu yang nyata secara fisik. Tepat sekali. Tapi cerita ini punya kekuatan yang sangat nyata. Fiksi bernama Peugeot ini bisa memiliki properti, bisa meminjam uang dari bank, bisa menuntut, dan dituntut di pengadilan. Inilah kuncinya. Oke, jadi ini kuncinya. Kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai realitas yang dibayangkan secara kolektif inilah yang memungkinkan kerjasama fleksibel dalam jumlah besar. Simpanse, kerabat terdekat kita, tidak bisa bekerja sama secara efektif dalam kelompok lebih dari 150 individu. Kenapa begitu? Karena kerjasama mereka didasarkan pada hubungan personal. Mereka harus kenal satu sama lain. Di atas angka itu, tatanan sosial mereka akan goyah. Sedangkan manusia? Manusia, berkat mitos bersama, bisa melampaui batas itu. Kita bisa menyatukan jutaan orang asing untuk membangun katedral, berperang demi bangsa, atau berdagang dalam sistem moneter global. Kenapa? Karena kita semua percaya pada cerita yang sama. Entah itu cerita tentang Tuhan, tentang negara bangsa, atau tentang hak asasi manusia. Atau tentang nilai selembar kertas yang kita sebut uang. Persis. Kemampuan inilah yang memungkinkan ribuan sapiens bekerja sama dan mengalahkan sekelompok Neanderthal yang mungkin secara individu lebih kuat. Jadi dengan kekuatan super baru berupa cerita bersama ini, sapiens akhirnya punya alat untuk menyebar dari Afrika dan menaklukkan dunia. Salah satu pencapaian pertama yang paling menakjubkan yang dibahas di sini adalah kolonisasi Australia.
sekitar 45.000 tahun yang lalu. Ini bukan hal sepele. Sama sekali bukan. Untuk sampai ke sana, mereka harus menyeberangi laut terbuka. Ini artinya, manusia zaman batu di Kepulauan Indonesia saat itu sudah mengembangkan masyarakat pelayaran pertama. Mereka bisa bikin kapal, bisa navigasi. Sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Namun, disinilah babak baru yang lebih gelap dalam kisah kita dimulai. Kedatangan sapiens di Australia menjadi awal dari bencana ekologis skala besar pertama yang disebabkan oleh spesies kita. Bencana ekologis pertama. Iya, dalam beberapa ribu tahun setelah kita tiba, 23 dari 24 spesies hewan besar di Australia yang kita sebut megafauna punah, lenyap selamanya. Coba kita bayangkan sejenak dunia seperti apa itu. Sumber ini menyebutkan ada wombat seukuran mobil kecil, beratnya 2,5 ton, kanguru setinggi 2 meter, bahkan ada singa berkantung. Semuanya hilang. Semuanya hilang tak lama setelah kita muncul. Bagaimana itu bisa terjadi? Harari menyajikan beberapa kemungkinan. Teori pertama adalah perburuan berlebihan atau blitzkrieg. Hewan-hewan raksasa di Australia itu kan berevolusi jutaan tahun tanpa predator manusia yang cerdas. Mereka mungkin tidak punya rasa takut naluriah pada kita. Mereka tidak tahu kalau kita berbahaya. Tepat, sampai akhirnya semuanya terlambat. Teori kedua adalah penggunaan api secara masif. Para pendatang baru ini mungkin sengaja membakar hutan-hutan lebat untuk mengubahnya menjadi padang rumput terbuka. Untuk mempermudah perburuan, Betul, lebih mudah untuk berburu, tapi dampaknya adalah kerusakan ekosistem total. jadi ini bukan sekedar perburuan biasa untuk makan. Ini seperti kedatangan spesies alien di sebuah planet. Dalam waktu singkat, lanskap ekologis yang sudah stabil selama jutaan tahun berubah total. Tepat sekali. Dan teori ketiga, yang paling mungkin, adalah kombinasi dari keduanya. Ditambah faktor perubahan iklim. Iklim saat itu memang sedang berubah, jadi banyak spesies sudah tertekan. Lalu datanglah sapiens dengan tombak dan apinya memberikan pukulan telak. Dan ini bukan kejadian tunggal. Bukan. Ini adalah pola. Pola yang sama terulang kembali dengan presisi yang mengerikan ketika manusia pertama kali tiba di Amerika, sekitar 16.000 tahun yang lalu. Benua itu tadinya penuh dengan mamut, kungkang raksasa, kuda, dan unta purba. Semuanya juga punah. Sebagian besar musnah dalam 2000 tahun setelah kita tiba. Catakan fosil, menurut Harari, menjadikan Homo sapiens terlihat seperti pembunuh berantai ekologis. Wow, pembunuh berantai ekologis. Itu kalimat yang sangat kuat. Sangat kuat. Coba kita renungkan sejenak. Spesies kita, yang baru saja mendapat kekuatan supernya, langsung menggunakannya untuk menghapus kehidupan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita rangkum, apa kesimpulan dari semua ini? Sumber yang Anda bagikan ini benar-benar memberikan kita perspektif yang radikal. Kemampuan kita yang paling unik, kemampuan untuk bercerita dan percaya pada fiksi secara kolektif adalah sumber kekuatan terbesar kita. Tapi sekaligus juga kekuatan paling merusak yang pernah ada di planet ini. itulah senjata rahasia yang melontarkan kita dari tengah rantai makanan ke puncak dalam sekejap mata. Dan ini membawa kita pada semua pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Harari menunjukkan bahwa kita sekarang hidup dalam realitas ganda. Ada realitas objektif yang terdiri dari sungai, pohon, dan singa. Dunia fisik yang nyata. Betul. Dan ada realitas imajiner yang terdiri dari dewa, negara, uang, dan korporasi. Selama ribuan tahun, realitas imajiner ini terus tumbuh menjadi semakin kuat. Jauh lebih kuat. Begitu kuatnya, hingga hari ini kelangsungan hidup, sungai, pohon, dan singa yang nyata justru bergantung pada belas kasihan dari entitas-entitas fiksi seperti Google, Amerika Serikat, atau Bank Dunia. Itu menakutkan kalau dipikir-pikir. Memang. Jadi, pertanyaannya untuk Anda. Jika kemampuan menciptakan fiksi adalah software yang menjalankan peradaban kita, fiksi baru apa yang sedang kita tulis secara kolektif hari ini dan kemana fiksi tersebut akan membawa kita selanjutnya?